Mita dan kembali lagi di podcast kesayangan kalian yaitu AADC. Ada apa di campus? Waduh, unik ya Pak nama podcastnya ya. Oke teman-teman, akhirnya setelah sekian lama kita kembali lagi dengan pembicaraan atau tema yang tidak kalah menarik. Obrolan kita pada hari ini akan sangat menarik dan juga akan sangat berguna tentunya bagi teman-teman sekalian yang adalah seorang calon sarjana hukum dan nantinya akan menjadi sarjana hukum. Bagi teman-teman yang tentunya tertarik untuk menempuh profesi advokat, ini salah satu tools teman-teman buat bisa mencapai profesi kebanggaan dan keinginan orang tua yaitu ya Pak ya. Seperti itu. Nah, tentunya kita tidak akan membahasnya asal-asalan, kita harus sesuai dengan orang yang tentunya ahli di bidangnya, seperti itu. Oleh karena itu aku tidak sendiri teman-teman, kita akan bahas bersama-sama dengan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sudah bersama-sama dengan saya yaitu Bapak Reynardus Budi Prasetyo. Pak Rey, apa kabar Pak? Halo Mita, sehat teman-teman sekalian. Oke, ya, Pak halo Rey. teman-teman sekalian. Ya. Seru banget Pak Rey. Kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa Pak? Saya ingin tahu dulu, mungkin singkat aja, sibuk mengajar kah atau ada kesibukan di lain? Ya, oke. Untuk kesibukan sekarang ini ya diantaranya kalau dosen tuh pastinya tridharma pendidikan tinggi gitu ya. Pendidikan, pengajaran, terus kemudian penelitian sama pengabdian. Tapi ya padat sekali nih Pak. Tapi mungkin sekarang ini lagi sering warawiri banget gitu ya, karena kita memang lagi intens banget untuk mengadakan terkait dengan pendidikan khusus profesi yang kita bahas hari ini tentunya. Oke, berarti Bapaknya udah spill-spill nih, pendidikan khusus profesi advokat. Nah, Pak, langsung aja nih, kayaknya teman-teman juga pasti sangat penasaran, termasuk aku. Sebetulnya PKPA tuh apa sih, Pak? Dan kita di sana tuh ngapain? Kita belajar apa? Kita ngomongin apa aja di PKPA? Oke, baik. Terima kasih, Mita. Jadi kalau misalnya kita atau saya khususnya boleh menyampaikan terkait dengan apa sih itu PKPA, pendidikan khusus profesi yang memang dikhususkan untuk profesi advokat tentunya. Dan kalau kita bicara PKPA, ya ini pertanyaan bagus banget dan menarik sebenarnya. PKPA itu kalau bisa diibaratkan tuh ibaratnya kayak kawah candra di mukanya seorang advokat gitu. Jadi di mana dia itu selama kurang lebih seminggu atau lebih dari 2 minggu tadi itu ditempa, digodok gitu ya, sehingga kemudian nanti dia akan ketika sudah selesai PKPA-nya tadi, nanti kemudian dia akan lanjut ujian profesi advokat, dan nanti setelah ujian profesi kalau lulus nanti kemudian dia nanti akan lanjut untuk diambil sumpahnya dan nanti bisa menyandang atau berprofesi sebagai advokat. Tapi tentunya nanti ada magangnya dulu tuh nantinya. Wah, lengkap banget ya berarti. PKPA seperti namanya pelatihan ya Pak? Ya, pendidikan. Jadi macam-macam. Kalau misalnya kita bicara pendidikan itu, ya kita bicara ada prakteknya, ada teorinya yang tentunya kemudian diberikan di dalam kegiatan tersebut gitu. Menarik nih Pak. Berarti kita bakal belajar juga tentang etika profesi tentunya kalau kita bicara tentang pendidikan. Gimana caranya PKPA itu kemudian bisa membantu seorang sarjana hukum untuk bisa dapat mencapai profesinya itu? Kira-kira secara sistematis apa sih yang kita pelajari kemudian di PKPA itu? Oke, nah yang perlu diketahui atau dipahami dulu mungkin bagi Mbak Sholomita dan mungkin teman-teman sekalian gitu ya yang tertarik untuk ikut PKPA, bahwa untuk menjadi seorang advokat itu dilandasi ada yang namanya dasar hukum dulu. Betul. Nah, dasar hukumnya itu ya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang profesi advokat itu sendiri, Undang-Undang Advokat. Di mana di dalam Undang-Undang Advokat ini itu mempersyaratkan bahwa untuk menjadi seorang advokat itu seorang yang mahasiswa atau yang sudah lulus pendidikan tinggi hukum itu nanti harus kalau ingin menjadi seorang advokat itu harus mengikuti pendidikan khusus profesi. Nah, pendidikan khusus profesi ini dilakukan atau kerjasama antara DPN Pradi dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia, biasanya seperti itu. Jadi kemudian ada lembaga yang kemudian bekerja sama, nah nanti kemudian mengadakan yang namanya pendidikan khusus profesi. Nah, pendidikan khusus profesi ini itu ingin membentuk sebenarnya yang namanya
mahasiswa yang baru lulus nih, yang fresh graduate, tapi biasanya juga kadang tuh nggak fresh graduate banget sih. Kadang itu ada yang misalnya pensiunan hakim, pensiunan polisi, pensiunan jaksa misalnya, yang kemudian juga ingin melanjutkan berprofesi sebagai advokat. Itu juga ada loh di kita gitu. Nah, biasanya nanti kalau sudah seperti itu, mereka nanti akan ikut pendidikan khusus profesi tadi, ya kurang lebih kalau yang dilakukan oleh Atmajaya itu kurang lebih ya selama sekitar 40 jam. Jadi seperti ada kegiatan kursusnya gitu ya. Betul. Jadi ditempuh dengan jangka waktu kurang lebih 40 jam tadi itu. 40 jam ya kalau di kita kurang lebih 8 sampai 9 hari tadi. Nah, nanti kemudian di dalam profesi 8-9 hari tadi nanti kemudian kita juga melaksanakan yang namanya ada tryout-nya juga untuk mengetahui nih. Jadi ada simulasi kegiatan yang akan dilakukan sebelum nanti mereka berprofesi sebagai advokat, karena nanti setelah PKPA lulus itu nanti mereka harus ikut ujian. Jadi PKPA ini adalah chance mereka untuk kemudian mendapatkan izin, license untuk kemudian bisa ikut ujian. Wow. Nah, jadi kurang lebih ya seperti itu gambaran singkatnya, kurang lebih seperti itu Mita. Gambaran singkatnya sudah sangat komprehensif ya Pak Ray, luar biasa. Emang nggak salah kita ngadirin Pak Ray itu kalau bicara soal PKPA. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait PKPA di Atmajaya. Wah, betul. Berarti fakultas kita bakal ngadain PKPA. Kira-kira Bapak boleh nggak sharing-sharing kapan sih pelaksanaan PKPA terdekat, dan kira-kira dalam 1 tahun nih di FHUAJ sendiri ada berapa kali PKPA Pak yang dilaksanakan? Iya, jadi kalau misalnya dalam jangka waktu dulu ya. Betul. Kita Atmajaya itu kalau kita bicara terkait dengan PKPA itu kita melaksanakan kurang lebih sebanyak 4 kali. Dalam 1 tahun. 1 tahun itu banyak. 4 kali dalam 1 tahun. Nah, 4 kali dalam 1 tahun tadi itu memang cukup intens ya. Jadi di bulan Maret, kemudian di bulan Juni, September, dan kemudian juga Desember. Maret, Juni, September, Desember. Teman-teman catat. Ya, Maret, Juni, September, Desember. Jadi 4 kali dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun tadi itu yang terdekat ini yang sekarang akan kita lakukan itu di tanggal 8 sampai tanggal 18 Desember. Gitu. 8 sampai 18 September. Desember. Desember. Wah, luar biasa Pak. Aduh, semisal teman-teman yang sudah lulus ini mau mendaftar, itu ribet nggak? Iya, kira-kira pendaftarannya itu membutuhkan banyak persiapan Kak, administrasi dan lain-lain. Kira-kira Bapak boleh spill sedikit? Boleh dong. Harus malah ikut, ayo. Ayo teman-teman, ini informasinya udah banyak banget nih. Tunggu apa lagi? Langsung dari sumbernya nih, monggo Pak. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada yang mau daftar, itu kita dengan senang hati dan terbuka sekali teman-teman sekalian. Karena untuk pendaftarannya itu kita malah dari sekarang kita sudah buka nih, kita sudah open gitu ya. Dan memang kita target marketnya itu dominannya itu adalah untuk teman-teman mahasiswa FH Atmajaya ya, Yogyakarta khususnya, karena kami berharap sebenarnya ketika teman-teman ketika nanti lulus itu punya nilai tambah, jadi punya value yang kemudian bisa menjadi bargaining position, daya tawar nantinya di luar. Jadi kalau nanti teman-teman lulus saya udah ikut PKPA, ikut UPA, jadi advokat. Nanti kalau misal ditanya calon mertua itu kerjanya apa? Advokat saya Bu. Waduh. Ini kalau ibu nggak terima saya gugat. Ini lagi gitu misalnya. Langsung keperdataan sekali ya Pak ya. Misalnya. Luar biasa. Ya, nah terus kemudian kalau misalnya daftarnya nggak sulit, itu nanti ada teman-teman nanti bisa nomor kontak person yang ada di di flyernya juga gitu ya. Itu bisa nanti menghubungi Pak Joko, Mas Andi, dan Mbak Tia gitu. Nanti mereka akan langsung mengarahkan ke link untuk kemudian mendaftar di situ. Dan untuk biayanya nih. Betul Pak, ini agak sensitif ya biasanya orang-orang, tapi apa kira-kira memberatkan ini Pak? Oke. Nah, kalau misalnya terkait dengan biaya, untuk biaya itu memang dibilang
mahal atau murah itu tergantung ya, karena itu tergantung persepsi kita kan, konsep gitu ya. Namun kalau misalnya ikut terkait dengan pendidikan khusus profesi advokat, itu biayanya kurang lebih sekitar 5 juta rupiah ditambah dengan pendaftaran 500 ribu rupiah. Jadi kurang lebih 5.500.000 rupiah. Nah, tapi dari 5.500.000 ini teman-teman sekalian, itu nanti teman-teman punya chance untuk kemudian memberikan value lebih buat diri kalian, dan buat kita itu untuk menambah value diri kita. Betul itu sekali, Pak. nggak tidak mahal ya. Betul. Terjangkau malah, karena kalau dibandingkan dengan pendidikan profesi lain tentunya agak jauh lebih mahal. Ini mungkin sedikit spill aja ya. Boleh nanti setelah banget, teman-teman Pak. Spill banyak juga boleh. Oke. Nah, nanti setelah ikut setelah ikut PKPA, terus nanti kemudian teman-teman juga nanti lulus UPA, nanti kemudian jadi berprofesi sebagai advokat. Nah, nanti juga kemudian teman-teman juga itu nanti bisa mengambil keahlian spesialisasi menjadi seorang advokat di bidang kepailitan. Nah, tapi memang ada biaya ininya lagi ya, ada biaya pendaftarannya lagi ya. Nah, pendaftarannya kalau untuk ikut menjadi spesialisasi kepailitan itu, profesi sebagai di bidang kepailitan, itu biaya pendaftarannya sekitar mungkin sekarang di angka 50 juta teman-teman sekalian. Luar biasa. Tapi itu yang teman-teman keluarkan, saya percaya itu bukan suatu yang mubazir, karena itu adalah hal yang kemudian dilakukan untuk menambah value kita, menambah diri kita, mengembangkan diri. Justru itu penting gitu, karena biar kita itu nggak jadi gitu-gitu aja gitu. Jadi biar bisa berkembang terus ya harusnya menambah value tadi. Dan buat saya apa yang dikeluarkan itu nanti juga akan kembali ke kita gitu. Pastinya seperti itu. Setuju sekali ya, gimana caranya kita meningkatkan kualitas diri dan kualitas kita, nilai jual kita nantinya untuk bisa membantu masyarakat, Pak, tentunya. Betul. Seperti itu. Wah, ini semakin menarik nih, Pak. Kira-kira kita sudah bicara tentang biaya, kita bicara tentang fasilitas. Pak, ini sekarang kan ceritanya digitalisasi nih. Aduh. Betul. Kira-kira Pak, pelaksanaannya tuh ada daringnya nggak sih? Kalau misalnya yang ingin ikut kemudian ada di luar kota, tidak berdomisili di Jogja, apakah bisa terlibat juga nih, Pak? Ini juga pertanyaan menarik nih. Kalau misalnya terkait dengan kegiatan pelaksananya tuh apakah daring atau luring, Pak, atau hybrid? Nah, kalau untuk Atma Jaya sendiri sampai dengan hari ini kita melaksanakannya dengan cara daring, teman-teman sekalian. Jadi masih bisa cara online. Jadi kalau misalnya online itu bisa teman-teman work from anywhere gitu ya. Jadi work masih from anywhere dari banget kafe, ini. dari manapun itu bisa, dari mana-mana saja. Jadi lebih fleksibel, lebih fluid. Nah, untuk teman-teman mau yang di Papua, misalnya di Bali, lagi di di kafe sambil belajar untuk menambah value diri, ikut PKPA, itu boleh banget, malah ditunggu tuh kita. Jadi kalau misalnya kayak gitu malah harapannya bisa ditunggu untuk ikut join gabung PKPA yuk, karena ini bukan wasting money gitu buat saya, tapi ini justru menambah add on value to ourselves gitu ya, biar lebih menjadi pribadi yang unggul, inklusif, humanis dan berintegritas. Aduh, Fakultas Hukum Atma Jaya luar biasa. Karena yang namanya profesi advokat itu adalah profesi yang officium nobile. Artinya, Pak? Profesi yang mulia. Sama seperti dosen juga nih. Betul, itu juga betul sekali. Officium nobile. Nah, sebagai profesi yang officium nobile ini tentunya advokat itu punya peran di dalam penegakan hukum tadi. Mungkin yang seperti Mita pernah pelajari juga. Betul. Gitu ya, bahwa advokat itu menjadi salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Nah, gitu. Sangat komprehensif, ini sangat luar biasa, sudah dijelaskan, Pak. Ini agak jauh lagi nih nge-spill-nya ini. Semoga Pak Ray tidak keberatan. Boleh. Pengen tahu ini kira-kira fasilitas yang disediakan di PKPA Fakultas Hukum kita itu apa? Kemudian boleh spill lagi mungkin siapa aja sih yang ngasih materi nanti di PKPA. Terus kalau tidak keberatan, apa yang bikin PKPA kita tuh unggul sebetulnya? Baik. Ya, kalau misalnya
bicara terkait dengan fasilitas yang kemudian diberikan oleh PKPA Atmajaya, pertama adalah pendidikan itu sendiri ya. Betul. Jadi menambah pengalaman pendidikan yang nantinya kemudian selama 8 sampai 9 hari tadi, kemudian teman-teman itu kemudian mengikuti pendidikan khusus profesi tadi, maka teman-teman bisa menambah jejaring, karena teman-teman nanti akan bertemu dengan para profesional-profesional di bidang hukum. Di antaranya itu kita ini PKPA yang berada di bawahnya Bapak Oto Hasibuan ya. Itu dicatat teman-teman. Ya, Pradi. Pradi DPN Pradi Pusat, dan kemudian nanti akan memberikan materi tadi itu ada namanya Pak Saleh Mangarasi Tompul, Pak Dr. Saleh Mangarasi Tompul. Beliau merupakan wakil ketua DPN Pradi Pusat. Terus kemudian juga ada Pak James Purba gitu. Beliau merupakan juga seorang praktisi dan khususnya itu punya spesialisasi atau keahlian di bidang kepailitan dan PKPU tentunya gitu ya, sudah malang melintang di bidang kepailitan gitu ya. Walaupun bahasanya kepailitan tapi kantongnya nggak pailit gitu ya. Jadi kantongnya dalam gitu. Tapi itu semuanya bisa dicapai kalau ikut PKPA dulu ya, ya Pak. Betul sekali. Ya. Jadi terus kemudian juga ada dosen-dosen dari Atmajaya Yogyakarta, juga rekan-rekan dari DPC Pradi Sleman, dan tentunya ketua DPC Pradi Sleman Pak Haryanto itu juga nanti akan memberikan materi terkait dengan pendidikan khusus profesi ini tentunya. Dan ini menambah poin itu sendiri. Di nanti setelahnya itu juga teman-teman dapat yang namanya modul, kemudian t-shirt. Dapat t-shirtnya juga kita bikin untuk teman-teman sekalian, dan juga nanti tentunya ya sertifikat PKPA itu sendiri yang nanti akan teman-teman peroleh sebagai license untuk nanti syarat untuk bisa mengikuti ujian profesi advokat gitu. Siap. Ya. Dengan fasilitas sebanyak itu dan nama-nama yang disebut nama-nama idola sarjana hukum ya sebetulnya. Sebenarnya yang akan memberikan materi luar biasa. Teman-teman jangan sampai kelewatan informasi lebih lengkap terkait PKPA Universitas Atmajaya Yogyakarta, tepatnya di Fakultas Hukum. Kira-kira info lebih jauhnya bisa diketahui di mana Pak? Adakah sosial media yang bisa teman-teman ikuti? Mungkin bisa dilihat di di flyer. Betul. Di Instagram yang disampaikan Fakultas di sini ya. Yes. Atau Instagram. Betul di link di bawah ini. Jangan lupa langsung check out juga Instagram Fakultas Hukum UAJ. Seperti itu ya. Teman-teman luar biasa. Pak Ray, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Obrolan yang sangat daging terkait PKPA. Teman-teman jangan lewatkan yang terdekat, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ray, gimana 1 tahun di Fakultas Hukum Atmajaya kita akan melaksanakan PKPA. Silakan dipantengin terus melalui Instagram Fakultas Hukum UAJ. Seru sekali obrolannya bersama Pak Ray. Terima kasih banyak. Teman-teman Sobat FH, tunggu lagi informasi-informasi berikutnya di Instagram atau sosial media resmi dari Fakultas Hukum. Itu aja dari aku. Salam minta Hakai, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai juga di podcast berikutnya. Dadah. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak Ray.